Hello guys, welcome back to Giga Gaharu Channel. So, kali ini gue akan bahas kembali tentang suatu mobil F1 kembali. Yap, di minggu lalu kita telah mempelajari tentang F1 di suatu tim, yaitu tim Alfa Romeo Racing Stick C43. Dan kali ini kita akan membahas tentang tim papan atas di F1, yaitu tim F1 Ferrari SF23 dengan kode bodi SF23, yaitu kode bodi untuk tahun 2023. Dan bagaimana aerodinamikanya untuk tim Scuderia Ferrari ini, tim dari Maranello untuk para tifosi. Dan bagaimana aerodinamikanya, apakah baik apakah buruk untuk tim papan atas. Yap, kita akan pelajari Scuderia Ferrari SF23. Oke guys, kita perkenalan dulu ya untuk mobil Scuderia Ferrari ini SF23. Jadi tim ini di tahun 2023 telah sekilas kita akan saya akan memperlihatkan tentang tim ini. Tim ini utamanya memakai setpot atau desain samping ini yang di bagian ini bernama setpot kolam. Yap, setpot kolam artinya setpot yang mencekung ke dalam. Setpot apa itu? Kalian bisa menontonnya lebih kemarin, yang video lalu yang tentang gua membahas tentang F1 Alfa Romeo yang tahun 2023. Di situ gua kasih tahu ada bentuk setpot yang namanya setpot downwash. Fungsinya apa? Kegunaannya apa? Dan efek aerodinamika apa yang ditimbulkan? Kalian bisa dicek videonya di video sebelum ini. Dan yap, itu setpot namanya. Di kali ini Ferrari memperkenalkan satu-satunya tim yang mengenalkan setpot bentuk kolam pada dasarnya pada tahun 2022, yaitu memakai setpot kolam yang berbentuk seperti cekung. Yap, kolam atau setpot yang mencekung ke dalam dan berfungsi untuk mengurung angin di area di atas setpot tersebut di bagian sininya. Dan di sini ya terdapat lower exit. Apa itu lower exit? Di minggu lalu gue udah bahas juga bentuknya dan kegunaannya untuk apa. Jadi lower exit ini digunakan untuk tim untuk memaksimalkan pendinginan radiator exit, engine heat yang ada di mesin dibuang keluar. Jadi panasnya dibuang keluar begitu. Dan Ferrari menggunakan setpot berbentuk kolam. Pencetus setpot kolam pertama di tahun 2022 dan sampai sekarang di tahun 2023, seperempat musim, tim tersebut masih memakai setpot kolam. Namun di sisa-sisa balapan sekarang ini, Ferrari telah menggantinya dengan setpot berbentuk downwash. Bentuknya seperti ini, gue tampilin di sebelah sini ya. Nah, ini bentuknya. Dan yap, di sekitar balapan di Spanyol waktu itu di Barcelona, di sekitar bulan April or Mei gitu kurang lebih, Ferrari telah mengubah bentuk desain konsep sidepodnya
menjadi seperti ini, menjadi seperti desain downwash yang seperti minggu lalu kita lihat, yang persis sama dipakai oleh Alfa Romeo, yaitu sidepod yang terjun ke bawah, yang dari atas ke bawah, memperkuat area diffuser tersebut. Oke, gue akan bahas itu nanti lebih lanjut. Dan untuk sidepod kolam ini gue akan bahas sekarang di video kali ini. Dan sidepod untuk downwash itu akan gue siapkan di video nanti, akan gue siapkan di video lain khusus untuk membahas sidepod kolam tersebut. Pastinya beda, bentuk aerodinamikanya pasti berbeda, dan pasti yang akan sangat berpengaruh terhadap performa aerodinamika desain di tim ini. Dan nanti akan gue kasih video tersendiri untuk sidepod kolam sidepod downwash tersebut, akan gue bahas singkat karena secara mendetail. Gue akan bahas sidepod tersebut. Yang lainnya tetap sama, yang lainnya mungkin pasti ada perbedaan, yaitu perbedaan minor lah untuk menyesuaikan karakteristik sirkuit. Tapi untuk utamanya sidepod ini telah berganti desain dari sidepod kolam menjadi sidepod yang berdownwash atau sidepod air terjun. Oke, sekian untuk pengenalannya dulu. Kita akan masuk ke depan. Seperti biasa, gue akan bahas aerodinamika dari depan, samping, lalu ke belakang, baru nanti diakhiri oleh detail-detail. Untuk part pertama ini gue kasih video untuk depan dan samping. Nanti di besok adalah part untuk aerodinamika bagian belakang dan detail. So, kita akan bahas mengenai aerodinamika dari tim SF23 Scuderia Ferrari 2023. Bagaimana aerodinamikanya? So, kita langsung masuk ke aerodinamika di bagian depan. Let's go. So, oke guys, kita masuk ke area depan dulu. Ada apa saja yang di depan? Seperti gua kasih tahu kemarin, di sini ada front wing. Front wing ini terdiri dari main plane yang gue kasih tau kemarin. Ini main plane, ini end plate yang bawah sini sampai sini. Ini adalah end plate, bagian atas naik ke atas itu end plate. Dan di sini ada lubang-lubang outlet untuk mengarahkan angin keluar dari mobil. Dan sebentar, itu front wing. Ini ada main plane dan ini ada end plate begini. Dan di sini ada nose tip. Nose tipnya sepertinya menggantung di flaps pertama ya. Jadi dia nose tipnya ini menggantung di flaps pertama ini, bukan menggantung di seperti ini. Sama seperti yang kemarin di Alfa Romeo, dia menggantung di front wing bagian main plane di flap yang pertama. Dan kita masuk ke belakang. Ini ada ban pastinya. Ini ada spakboard, separasi spakboard. Di sini ada suspensi. Di sini ada brake duct untuk cooling, pendinginan rem. Di sini ada lubang inlet sidepod untuk mengarahkan ke mesin, pendinginan mesin. Di sini ada spion, ada unsur keselamatan utama F1 sekarang, Halo. Dan di sini ada kamera untuk onboard. Dan di belakang sini terdapat rear wing DRS. So, kita mulai dari depan dulu. Di front wing ini terdapat main plane ya, dari main plane dan end plate. Nose tip yang pertama ini menggantung di main plane yang pertama, dan end plate ini dia menggantung di bawah nose tip. Jadi dia agak turun seperti ini untuk
untuk membiarkan celah terbuka di area sini. Seperti yang gue bilang kemarin, celah terbuka di sini untuk memasukkan angin ke dalam area bawah di sini, area bawah mobil atau underfloor mobil. Karena event sekarang ground effect yang seperti seperti gue bilang kemarin di minggu lalu, yaitu mengutamakan airflow mengarah ke bawah mobil untuk ground effect. Jadi 50-60% downforce atau airflow dihasilkan oleh di bawah underfloor begitu. Jadi 50-60% untuk airflow, penghasilan downforce berada di bawah mobil. Oleh karena itu dibutuhkannya angin yang banyak, angin yang cukup untuk ke area bawah mobil, dan itu mempengaruhi airflow. Dan itu alasan kenapa nose tip bagian depan ini menggantung di main plane yang pertama. Dan di front wing ini, di main plane yang ini, di atasnya ini, dia terdapat geometri yang seperti minggu lalu gue kasih tahu. Geometri ini dibuat oleh tim sedemikian rupa untuk pendistribusian angin yang merata, pendistribusian angin yang baik untuk tim tersebut ya. Jadi tim-tim lain pastinya beda. Dan di sini geometrinya Ferrari dibuat Ferrari seperti tidak stabil ya. Jadi di sini ada yang di sini ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik lagi, ada yang turun lagi. Sepertinya untuk pendistribusian angin yang merata. Dan bagian sini, yang bagian naik banget ini, dia mengarahkan angin ke atas sidepod sepertinya. Jadi ini ke atas sidepod, sini ke atas sidepod ini, dan di sini untuk mengeluarkan angin ke area keluar mobil. Di sini bagian sini dia mengalirkan angin ke area bawah sidepod inlet ya. Jadi dia tidak terlalu tinggi, tapi dia juga tidak terlalu rendah. Jadi dia mendistribusikan angin ke area bawah mobil, ke area bawah sidepod inlet. Dan di sini dia tadi naik ke atas sidepod dan terbang ke atas itu. Dan di sini dia merata ke bawah mobil. Dan itu. Dan di sini ada brake duct. Dia pasti menyedot angin, mendistribusikan mendinginkan rem, udah pasti itu. Dan front wing ini juga sangat berpengaruh untuk pendinginan brake duct. Jadi geometrinya mensuplai udara masuk ke brake duct tersebut juga. Di sini ada suspensi. Gua tidak akan bahas suspensinya karena ya suspensinya ini sepertinya gepeng ya. Suspensi F1 tuh dia tipis, tebal tapi tipis gitu. Hanya ya mungkin seperti kue roti ya. Jadi yang tipis tapi tidak terlalu tipis, tapi dia tebal. Karena kalau tebal juga mempengaruhi airflow begitu. Dan di sini ada lubang inlet, nanti kita akan ke samping inlet sidepodnya. Dan di sini ada leading edge yang kemarin gua kasih tahu. Di sini ada leading edge, dia bentuknya sirip-sirip seperti ini ke arah sana udaranya. Jadi dia ada di bawah underfloor, mengarahkan udara di bawah inlet sidepod ya. Di bawah underfloor maksudnya. Jadi dia mengarahkan angin ke arah samping-sampingnya sini. Dan di sini ada struktur front wing, struktur memperkuat front wing. Dan di sini mungkin kalian bisa lihat di sini ada tonjolan. Ini untuk sensor angin ya. Jadi sensor angin untuk dibaca oleh tim engineer, angin tersebut
ke arah kemana begitu. Dan di sini ada hello, di sini ada orangnya, pasti di sini pasti ada orangnya, jadi pakai helm dan anginnya pasti ke belakang sana begitu. Ini orangnya ya. Seperti itu. Oke, seperti itu aja saja sih untuk depan. Di sini ada front wing naik ke atas anginnya. Di sini ada front wing juga naik ke atas begitu, dan ya ke arah sana anginnya. Masuk ke sidepod, masuk ke sidepod inlet, dan masuk ke atas sidepod, dan juga masuk ke area bawah. Area bawah ini leading edge dan outwash ke sana. Dan oke, ini untuk sekilasnya di bagian perspektif ya. Jadi tentang apa aja tadi yang di depan, untuk pendistribusian di depan, ke tengah, dan ke belakang. Jadi dari sini kita lihat untuk depan tadi front wing yang pastinya kesini ya. Jadi begini, gue adjust dulu biar enak. Nah, untuk tadi front wing di sini tadi kan yang bagian ini, sebentar, yang bagian ini dia lebih tinggi ketimbang yang lain, yang bagian sini. Nah, di sini. Jadi bagian itu dia mendistribusikan angin ke bagian atas sidepod ini. Sebentar. Ke bagian atas sidepod sini, dan nanti lalu ke belakang gitu. Dan ini masuk ke inlet sidepod. Diperkirakan seperti itu ya. Walaupun pasti banyak yang ya secara garis besar angin pasti tidak terarah kemana, tapi yang di highlight atau di titik utamanya adalah pengarahan udara tersebut, angin tersebut mengarah ke titik-titik yang diharapkan oleh engineer. Yang ini masuk ke inlet sidepod, ini masuk ke atas sidepod, dan di sini masuk ke bawah dan area bawah sini lah, pokoknya area bawah sini untuk pendistribusian udara downforce di airflow di bawah mobil. Dan ini tadi yang keluar ke itu mobil outwash begitu. Dan di airflow sini, di end plate ini kemarin gue ada dikasih tahu, di sini ada seperti apa ya, turning fins ya. Jadi dia di end plate ini turning fins untuk mengarahkan angin naik ke atas begini. Nanti kita dari samping lihat bagaimana arahnya. Dia pasti naik ke atas, dan dia berfungsi untuk meluruskan angin yang terkena di ban depan tersebut. Dan ban depannya ini dia terdapat cover atau velg, karena biar udara tersebut tetap licin ke area belakang mobil, dan tidak terganggu oleh bannya tersebut. Dan di sini ada sidepod inlet, ada undercut, dan ada tipe atas kolamnya. Nanti kita ke samping seperti itu. Dan yang tadi ini ke atas sana, dan ini ada rear wing, pasti anginnya naik ke atas begini. Nanti kita ke belakang dan ke samping seperti itu. Oke, sekian dari video untuk perspektif. Kita masuk ke samping. Dan ya oke, ini bagian sampingnya untuk F1 SF23, F1 Scuderia Ferrari tahun 2023. Dan ini adalah spek A-nya, spek 1/4 tahun untuk tahun 2023 ini. Sebelum nanti akhirnya di bulan di race Barcelona, Ferrari akhirnya memutuskan untuk mengganti sidepodnya, karena sidepod ini menghasilkan banyak masalah ya sepertinya. Karena salah satu masalah di
yang paling besar di setpot ini adalah degradasi ban yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada tim lain. Dan ya mungkin salah satunya diakibatkan karena setpotnya ya. Jadi Ferrari akhirnya memutuskan mengganti konsepnya setpot ini yang berbentuk seperti kolam ini, berbentuk seperti kolam begini, yang akhirnya berbentuk persis mirip-mirip seperti Alfa Romeo, yaitu bentuknya konsep downwash. Dan yap, setpot ini sudah bye-bye. Jadi selama 1,5 tahun Ferrari menggunakan setpot jenis ini dari tahun 2022 full sampai 2023 seperempatnya. Dan sisanya nanti untuk seperti apa setpot yang spek B-nya itu gue buatin video di lain. Dan ya tadi gue kasih bocoran di fotonya di awal-awal ya. Dan yap, kita ke samping dulu di sini. Kita ke samping dulu sini. Oke, di samping sini bisa kita lihat shape atau bentuk utama dari setpot kolam ini adalah seperti ini. Jadi dia tidak turun jauh begitu. Jadi dia hanya dari full atas ke turun setengah sini ke area body sini begitu. Jadi ini shape-nya atau bentuk utama dari setpot ini adalah begini bentuknya. Ini adalah setpot inlet untuk mengalirkan udara, mensuplai udara masuk ke engine untuk mendinginkan engine. Dan yap, seperti itu. Jadi shape-nya dia mengambang seperti ini begitu. Sementara shape untuk yang aslinya, yang sekarang ini, yang spek B ini, dia seperti downwash begitu. Nah, jadi dia turun jauh begini. Nah, begitu. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi dia downwash ke arah bawah begini anginnya. Nanti ya gue kasih video untuk khusus ini. Jadi seperti ini anginnya. Dan konsep itu sudah dipakai sekarang. Dan ini bekas konsep yang lama ya. Jadi kita lihat bekas konsep yang lama. Di sini ada leading edge yang waktu itu gue kasih tahu. Ada leading edge. Di sini leading edge-nya. Jadi dia mengarahkan angin ke arah luar mobil. Seperti ini. Jadi dia meng-outwash-kan angin yang ada di sini. Sisanya masuk ke dalam underfloor begitu. Yang ini juga sama. Begitu. Dan yep, kita balik lagi ke samping. Ini ada leading edge. Untuk ya itu aja sih sebenarnya untuk bagian samping, karena detail floornya juga untuk spek A-nya ini dia tidak ada apa-apanya ya. Sebentar, gua kayaknya punya ini fotonya. Oke, ini floornya. Jadi dia dia leading edge-nya jatuh begini anginnya ke arah floor. Ini ke arah diffuser yang ini. Yang ini adalah kemarin ada cock bottle, cuman ini tidak mencekung ke dalam ya, seperti yang di Alfa Romeo waktu kemarin. Dia tiba-tiba ada keluar suspensi begini untuk ban belakang. Agak lucu memang sih. Jadi dia di ujung setpotnya terdapat suspensi gitu. Dan ini anginnya yang ke arah sana, ke arah diffuser. Dan di sini terbagi juga anginnya untuk ke arah bawah bahan begini. Karena dia ada perbedaan level begini ya. Perbedaan level begini. Nah, perbedaan level begini. Seperti itu. Oke, itu untuk floornya sekilas saja. Dan
leading edge nya ini tadi gua kasih arah begini, leading edge nya begini, dan ini airflow nya begini. Dan pastinya tentu saja tadi yang ada di area bawah ini, area bawah angin ini, di underfloor ini pasti akan terangkat begini. Ada yang terangkat begini karena ujung dari leading edge ini yang di dalam ini dia bentuknya seperti ini. Jadi ini yang sebelah kanan ya, yang leading edge yang ini. Sebentar, gue pakai warna hijau saja. Jadi leading edge nya ini yang bagian sini, dia dalamnya pun ada lagi seperti ini. Di dalamnya begitu. Dia ada sirip-sirip leading edge di dalamnya juga. Dan ini ujungnya tuh di area-area sini. Ujung ini terdapat di area-area sini. Jadi dia terdistribus, dia anginnya naik begini ke atas begini. Di tim lain di Mercedes ada area yang naik begitu. Nanti di lain waktu, di lain video nanti akan gue bahas tentang Mercedes begini untuk ujung floornya begitu. Dan seperti itu aja sih untuk sidepod ya. Jadi dan begini deh. Dan ini dari kanan belakang ya, perspektif kanan belakang. Jadi untuk sidepodnya ini dia melengkung seperti ini. Nah, dia melengkung begini. Ini kan depan, dia terdapat begini, begitu. Dia terdapat aliran udara yang berbelok begini, karena dia melengkung. Sidepodnya melengkung kalau dari atas begini sidepodnya. Nah, begini, kurang lebih begini ya. Jadi ini inlet sidepod, dan ini bagian sininya. Jadi anginnya begini. Nah, ini ke arah coke bottle, ini ke arah diffuser mobil. Gitu. Dilihat dari atas ya. Dilihat dari atas begini. Nah, jadi ini untuk atasnya dia seperti ini, belok seperti itu. Nah, oke, untuk sampingnya seperti itu. Untuk bagian atas sini mungkin gue akan kasih di video detail ya, karena ini cukup menarik, ini cukup interesting untuk kita lihat, karena area kolam ini apa ya, dia sangat mempengaruhi, sangat sensitif terhadap perubahan angin. Desain kolam ini rata-rata tim yang memakai desain kolam ini dia sensitif terhadap perubahan arah angin. Jadi kalau terdapat tim di sirkuit yang butuh kecepatan tinggi sambil berbelok, jadi kecepatan tinggi sambil turning, dia perubahan anginnya sangat cepat. Nah, di situ tim yang memakai desain kolam atau cekung begitu cukup sensitif terhadap perubahan angin. Untuk ini gue masukin di detail ya, jadi khusus di detail. Setelah ini kita akan ke belakang, dan ya seperti itu saja. Dan mumpung gue inget, sebentar saya cari untuk yang bagian depannya dulu ya. Jadi sidepod inlet itu dia punya sistem seperti ini. Dimana ya fotonya yang enak ya? Ini deh. Jadi sidepod inlet itu dia punya sistem seperti ini. Dan di detail bukan hanya ada di sidepod kolamnya, nanti di bawah sidepod inlet ada sesuatu yang mungkin baru ya. Jadi ada inlet lagi di bawah sidepod ini. Jadi di sini terdapat sidepod inlet. Angin yang jadi di sini ada undercut ya, yang namanya kemarin itu gua kasih tahu. Ini adalah undercut. Begini. Ini inlet sidepod,
Ini undercutnya gitu. Ini undercutnya. Nah, angin yang tidak masuk ke area setpot ini, tidak masuk ke dalam setpot, dia pasti akan bocor ke area luar mobil. Dia pasti akan bocor, jadi dia tidak masuk ke sini, tapi dia akan bocor begini. Jadi jadi tim yang mempunyai area undercut ini, undercut, dia memisahkan antara angin yang masuk ke area setpot inlet dan yang tidak. Angin yang tidak masuk ke area setpot inlet, dia mempunyai tekanan yang sangat tinggi. Sehingga dapat merusak airflow, sistem aliran airflow yang ada di sini-sini, yang ada di atas sini. Dia dapat merusak sistem airflow, sehingga oleh karena itu dibutuhkannya jalur tersendiri ya. Jadi ada other one way untuk memisahkan tekanan negatif tersebut dan dialirkan ke area bawah mobil di sini, ke area bawah setpot inlet ini, dan nanti akan diteruskan ke area belakang begini, begitu. Jadi tidak boleh digabung. Jadi seperti ini. Angin panas dan angin dingin tidak boleh digabung karena dapat menghasilkan drag, dan angin tekanan lemah dan tekanan tinggi juga tidak boleh digabung karena dapat menghasilkan berantakan ya. Jadi seperti outwash yang dapat menghasilkan dirty air begitu. Jadi dapat menghasilkan tekanan tinggi yang di area lain begitu. Di saat tekanan tinggi tekanan rendah dicampur, di situ terdapat pemberantakan anginnya, dan itu tidak boleh, dan itu harus dipisah. Salah satunya dengan cara ini, undercut begini. Jadi anginnya tidak masuk sini, masuk sini ke bawah, sisanya ke atas, ke samping, dan masuk ke area dalam inlet setpotnya ini. Oke, seperti itu. Dan ini spionnya, dia berbentuk seperti runcing ya, karena ini untuk membelah angin. Dia runcing seperti ini, Nah, dia memasukkan angin. Jadi di sini ada rumahnya. Dia masukkan angin ke sini. Di sini ada celah-celahnya, begitu. Dan di sini ada roll hook untuk memasukkan angin juga ke area mesin, begitu. Oke, untuk itu saja untuk bagian samping. So, itu untuk area belakang. Dan ini adalah video terakhir, video part 1 untuk bagian belakang dan bagian full belakang dan bagian detail. Kita akan masuk ke part 2. So, stay tune di video kali ini, video gua, dan kita akan masuk ke bagian belakang. Untuk penasaran bagian belakang dan detailnya, bagaimana sistem setpot kolam ini bekerja, see you di besok, oke? Di part 2. Bye bye.